pertimbangan politik. Janganlah main-main untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan uang dan sekedar tahta. Cepat atau lambat semua akan kena. Social distancing ini sebenarnya dilakukan agar tidak terlalu banyak dalam waktu yang berdekatan masuk rumah sakit. Peradaban ini mungkin mau dirubah dalam konteks pembangunan peradaban yang lebih berdasarkan hati nurani. Selamat agar bisa lulus di dalam melakukan campur perasaan. Rahayu, Semeton, berjumpa lagi di Mirah Lima Channel bersama saya Kadek Adnyana. Dan kali ini kita sedang bersama seorang bijak, Ida Resi Wisisanata. Kita akan berbincang dan mengobrol bagaimana keadaan Bali, keadaan Indonesia dan keadaan dunia saat ini yang sedang diguncang dan dilanda bencana. Nah, langsung saja kita akan sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu. Topik kita kali ini adalah tentang situasi dan kondisi Bali khususnya, Indonesia dan dunia. Bagaimana pandangan Resi terhadap situasi saat ini dan bagaimana seharusnya kita bersikap untuk menghadapi situasi sekarang? Yes. Rahayu. Ya memang situasi akhir-akhir ini memang cukup berat di dunia dan khususnya di Indonesia. Situasi politik di Indonesia bagi yang peduli, bagi yang paham memang tidak mudah karena mengganggu fondasi keberadaan daripada bangsa. Bagi yang paham, syukur ekonomi tidak terlalu terganggu, walaupun situasinya juga tidak favorable sekali. Cukup prihatin. Kemudian belum lagi bencana alam di Sulawesi, di Lombok, di Pandeglang. Itu juga tidak boleh dilupakan, itu barusan. Itu juga saudara-saudara kita di sana. Cukup berat. Memang media tidak memberitakan itu lagi, tetapi saudara-saudara kita di sana masih merasa. Kita harus ingat itu. Sehingga sebagai anak bangsa, Resi sarankan, marilah kita lebih bijak semua, lebih ke dalam. Jangan bermain-main. Di politik jangan main-main. Semua anak bangsa harus sadar, jangan hanya berbuat karena pesanan. Politik itu adalah sebuah wahana yang mulia, di mana di sana kita peduli, concern untuk melakukan bakti kita terhadap nusa dan bangsa. Sehingga janganlah main-main untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan uang dan sekedar tahta tanpa kita sadar secara mendalam mau melakukan apa. Tapi jangan lupa bingkainya kebersamaan kita yang sudah disatukan dalam wadah Pancasila, dalam semangat merah putih. Jangan kita lempas bermain-main. Tujuan kita sebagaimana yang sudah dijelaskan, ingat bersikap sebagaimana sosok figur burung Garuda itu, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita hening-henang mencerdaskan diri untuk bisa berbuat sesuatu sehingga bangsa kita lebih bermartabat, lebih berwibawa di mata kancah internasional. Mari bersama-sama, apapun agamamu, apapun suku kita, ayo berangkulan. Harus utuh kita berbasiskan merah putih dan Pancasila. Baru kita bisa kuat.
Kalau tidak, kita akan dijajah dengan pendekatan proxy war, dengan pendekatan budaya dan macam-macam. Kita harus utuh. Kita harus merubah sikap. Saya sarankan, ya, guncangan di politik ini semacam cermin refleksi bagi kita sebagai anak bangsa. Sadarlah, bangkitlah. Mari kita saling berangkulan. Ya, yang lewat sudah lewat. Mari ke depan, janganlah nyinyir-nyinyiran lagi. Presiden kita adalah pemimpin kita. Bukan berarti kita secara membuta serba mendukung kita. Tetaplah kritis tapi suportif. Ya, suportif kita. Saling menghormati. Tidak ada cebong, tidak ada kampret lagi. Semua saudara-saudara anak bangsa. Mari berangkulan. Tanpa itu tidak akan ada pemenang, akan menang jadi arang, kalah jadi abu. Jangan, ayo. Kritis tetap perlu, tetapi tetap Suportif. Dan dalam kebersatuan kita, hati-hati dengan intrik-intrik. Ini ada memang, ada dalam hukum peradaban dan kehidupan, ada memang mereka yang dilahirkan menjadi tukang intrik ini. Hoaker ini ada. Itu memang waspadai kepada mereka, dan pemerintah harus tegas dan kerja keras untuk mengeliminir keberadaan mereka. Ini mengacaukan. Kita ini masih dibutuhkan untuk membangun fondasi kita agar kita bisa kuat menjadi bangsa dan negara. Kalau tidak, kita akan jadi bulan-bulanan dari mereka-mereka yang berkepentingan. Kita sudah tahu mereka sangat berkepentingan, dan mereka begitu cemburu melihat potensi yang dibawa oleh bangsa ini. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah, perkuat persatuan kita. Kondisinya kan ini sudah lama gitu ya. Sudah mungkin setelah Indonesia merdeka kita belum melihat secara langsung perkembangan bangsa ini begitu cepat seperti di dunia barat. Nah, kira-kira apakah ini model yang terjadi ini yang kira-kira membuat bangsa ini menjadi seperti ini? Relatif ya, tergantung dari mana melihat. Kalau kita melihat dari kesulitan membangun dan menjaga bangsa ini, bisa jadi premises yang saya sampaikan tadi bisa jadi tidak. Bangsa ini terdiri dari hampir 700 suku, bahasa, mampu dipersatukan saja sudah sebuah prestasi. Memiliki Pancasila merah putih yang mempersatukan, sebuah prestasi besar. Gak bisa kita mengatakan kita nggak maju-maju. Tapi kalau dilihat dari semata-mata ekonomi, ya mungkin kan baru satu indikator. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, not bad, kita harus bangga, not bad. Tanpa melihat karena siapa, karena Jokowi kan. Karena pemimpin-pemimpin kita semua itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ada kok Pak Harto, ada kurang dan lebihnya. Habibie ada, Pak SBY ada kurang lebih, Jokowi ada kurang lebih. Kita pun ada kurang lebihnya. Jangan memandang bahwa kita ini paling sempurna, orang lain kurang. Hati-hati berpikir seperti itu. Marilah berangkulan, day by day berangkulan dengan situasi yang ada. Ya, day by day-nya ayo berangkulan. Ya, karena perbedaan semakin dimunculkan, kemudian inilah yang kiranya menyebabkan perpecahan itu. Hati-hatilah itu. Waspadalah, nak, waspadalah. Saya katakan, nak, waspada. Waspada. Segera bangun rasa fondasi kita nih bersaudara, sebangsa, merah putih. Nanti saya akan jelaskan apa makna merah putih. Nanti saya akan perdalam bagaimana kita perlu tampil menjadi sebagaimana sosok burung Garuda. Bahwa Pancasila tidak hanya 1-5 saja, itu saja. Tetapi agar mampu menjalankan 1-5 sila itu, kita harus menjadi sosok seperti burung Garuda itu dulu. Ya, saya ingin kita bicara mengenai itu nanti. Nah, menyambung dari situasi keprihatinan yang belum selesai ini,
kita dihadapkan oleh tantangan serangan wabah virus corona. Ini yang paling mengkhawatirkan itu. Jadi masyarakat saat ini sedang khawatir, gundah gulana harus bagaimana gitu. Ini perlu ada figur-figur yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Kira-kira menurut pandangan ide ini. Ya, terima kasih Kadek concern mengenai itu. Hidup itu memang begitu, berfluktuasi. Kalau di Bali, di Hindu dikatakan konsep kehidupan itu ruo bineka. Ada dalam konsep bineka tunggal ika, ada binekanya itu selalu ada ujung yang berbeda ini. Ruo bineka, situasi kehidupan itu memang demikian. Sehingga bersiaplah, atau ada sebagaimana saya percaya anyakra manggilingan, anyokro manggilingan, bahwa hidup itu selalu berputar dan berubah. Sehingga bersiaplah untuk diri yang senantiasa dinamis, fleksibel, open minded gitu ya. Tidak mudah percaya, tidak mudah tidak percaya, itu harus selalu dipegang sehingga kita bisa lincah. Lincah memainkan akal, lincah juga bisa memahami bagaimana perasaan itu, emosi itu, tetapi dengan kesadaran yang selalu eksis, mewadahi atau menjadi fondasi dari keberadaan rasa dan pikiran itu. Nah, dalam konteks dengan corona ini memang tidak mudah situasi. Saya tidak mencoba untuk menjadi ahli medis dalam hal ini, tetapi secara holistik bagaimana kita memandang. Yang pertama, jangan takut. Ya. Itu yang terjadi saat ini. Jangan takut dalam artian output kita. Takut terhadap risiko itu wajar. Menakut-nakuti itu tak benar. Kalau takut karena akibatnya dan dampaknya, kemudian kita merubah rasa takut itu, outputnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sedang kita hadapi ini. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Seluruh anak bangsa harus bangkit dan mau belajar. Mau belajar. Semua mau mendengar. Tidak boleh sok jago, sok bandel, sok kebal, sok sakti. Nggak ada. Ya, karena saat ini kita lihat di jalan ya, padahal pemerintah sudah memberikan himbauan seperti itu, tapi masyarakat nyatanya mereka himbauan keluar. Ini mendasar ya. Himbauan mendasar yang pertama adalah melakukan social distancing, menjaga jarak secara sosial. Social distancing harus diikuti sebelum parameter tindakan yang paling ekstrim dilakukan, istilahnya karantina atau lockdown itu diambil. Saya yakin lockdown itu pasti akan diambil nanti kalau wabahnya tiba-tiba perkembangannya sedemikian rupa, eksponensial luar biasa. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Secara etika, siapapun, apalagi saya sebagai pendeta, mesti berdoa dan memohon. Secara etika itu wajib. Semakin ada tantangan, semakin kencang kita berdoa. Ya kalau pendeta ya memang kencangnya seperti itu. Sebagai pendeta, sikap saya selalu menjadi perantara di dunia tengah ini terhadap memang apa yang diinginkan oleh beliau. Kita tidak boleh merubah kehendaknya sebagai pendeta. Tapi ada anak-anak yang lain, silahkan berdoa sebagaimana apa yang itu etikanya. Tapi saya sebagai pendeta, kehendaknya adalah kehendak. Ya utpeti stiti pralina rare tata watram, artinya dalam perputaran penciptaan, pemeliharaan dan pemerlinaan atau dekonstruksi itu selalu ada dan kehendaknya. Ya misalnya begini, kita lihat ini semacam sinkronisasi dunia ya.
kita kan sering mengatakan sebagaimana kita adalah itu kan ketua Gema Perdamaian. Kita melihat kan bagaimana kejadian di New York 11 September 11 September 2001. Kejadian di sana, di Amerika, di New York, bom. Kemudian Amerika menyerang Irak, marah kan, menyerang Irak. terjadi Ada ketidakdamaian di sana. belum ada bukti katanya kan, Ya. serang, marah. Kemudian seperti ada yang mengatur tanggal 11 September 11/9/2001 tambah satu saja menjadi Ya. 12/10/2002 Iya, bom di Bali. Bom di Bali. Di Bali, walaupun diprovokasi, ada yang memprovokasi, selalu ada yang bermain, memancing. Di Bali tidak mau. Memang kulturnya adalah ada masalah, jangan buat masalah lagi. Harus berkepala dingin. Apakah dengan emosi kita bisa menyelesaikan masalah? Ini yang mesti pelajaran dasar, dan terima kasih Tuhan menganugerahkan jiwa dan pikiran yang dingin, santi pada rakyat Bali, sehingga tidak marah-marah walaupun pelakunya jelas. Tidak semata-mata kita ngawur bertindak, kita oknum adalah oknum, dan kita melihatnya secara holistik. Kenapa mereka melakukan itu? Siapa yang memerintahkan secara holistik? Kenapa tanggal itu yang diambil? Dan kita tidak serta-merta melakukan rasa marah pukul siapa gitu, tidak. Tetapi dengan doa, mendoakan agar ruh yang menjadi korban damai dan bisa berangkat melanjutkan dharmanya. Kemudian kita bersama-sama berdoa di dunia, ada gerakan Gema Perdamaian, di Ground Zero ada gerakan-gerakan Shanti lain sebagainya. Bahkan Gema Perdamaian sekarang sudah sampai tahun ke-18. Betul, karena itu bukan. Kita dibangkitkan semua, jadi masyarakat semakin sadar perlunya pendidikan damai. Bahwa damai itu adalah fondasi daripada peradaban ini. Dan semua butuh damai, siapapun mereka, agama apapun mereka. Termasuk juga dengan damai dengan virus ini. Nah, ini adalah sebuah situasi yang memang tidak mudah. Tetapi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, yang begini ini ada. Tahun 1918, flu, berdasarkan referensi yang ada, 30 jutaan menjadi korban karena flu, karena belum ditemukan vitamin C, belum ditemukan antibiotik di sana, sehingga memang virus tidak ada obatnya. Tetapi dengan vitamin C, antibodi atau kekebalan tubuh bisa menjaga diri dari serangan virus. Seiring dengan teknologi Ya, yang berkembang. ini sekarang flu, selain memang semuanya sudah kena dan semua sudah antibodinya memiliki format untuk bertahan, sehingga orang biasa-biasa saja karena flu. Terus saya melihat corona ini juga kurang lebih akan demikian. Sebagaimana dinamika penduduk dunia, sedikit banyak, cepat atau lambat semua akan kena. Dan tergantung sekarang konsepnya social distancing ini sebenarnya dilakukan agar tidak terlalu banyak dalam waktu yang berdekatan masuk rumah sakit. Satu, kekuatan daya tampung rumah sakit dan kekuatan tim dokter dan peralatan dan obat itu tidak mampu mengantisipasi. Jadi yang kurva begini ditekan sedemikian rupa sehingga dengan social distancing, walaupun sebagaimana fakta yang ada, semua akan kena virus ini. Tetapi tidak rame-rame sekalian masuk ke rumah sakit kalau kita tidak melakukan social distancing ini. Paham ya, Daya? Seperti di Cina, pada saat diserang ini kan mereka patuh dan cepat geraknya, termasuk membuat rumah sakit cepat, kemudian mengobati juga cepat. Ya, Nah, ini kepatuhan mereka. Satu, ada yang patuh, ada yang tidak. Ya, kita itu kan
Mereka pintar-pintar saja membuat berita seolah-olah orang Cina patuh. Tidak juga, banyak yang bandel. Jangan-jangan orang Cina di sana lebih bandel dari sini, kan gitu. Jangan kita serta-merta menjadi korban media pencitraan mereka. Kalau saya lihat di video-videonya mereka, bahkan rumah-rumah penduduk itu sampai dikunci pakai bar, pakai metal. Berarti mereka tidak patuh sebenarnya. Tetapi pemerintahnya yang bisa keras, bisa tegas. Pemerintahan komunis ya bisa keras tegas, tapi pemerintahan yang demokratis, ini permasalahannya. Nah, oleh karena itu sedikit banyak, selama murni dan demi kebaikan bersama dan komunikasi terbuka, pemerintah tegaslah. Jangan lagi melihat-lihat latar belakang politik multi partai, mengambil jalan tengah. Ini bukan situasi biasa. Ya, sering karena pemerintah juga dari yang kita baca itu agak ambigu. Iya, karena kebiasaan dalam situasi yang biasa-biasa ya selalu jalan tengah. Karena pertimbangan politik. Oke, ini ada pertimbangan politik, tetapi ada sebuah situasi yang penting kemurnian, kecekatan. Makanya harus belajarlah kepada Cina. Belajarlah kepada negara-negara lain, belajarlah. Bagaimana situasinya? Kita ini bukan yang pertama. Ya, siapkan saja misalnya di Bali, di Jakarta, di mana, siapkan saja, mungkin ambil saja. Jangan menunggu korban sampai banyak. Bersiaplah, ambil misalnya di Bali ada satu hotel diambil, siapkan di sana. Jangan seolah-olah menganggap bulan depan akan selesai. Tidak, tentu kita berdoa untuk itu. Tapi kalau kehendaknya untuk memberikan pelajaran, kalau IDRC kan melihat, sepertinya ini yang dikatakan bahwa kita sedang memasuki zaman transisi untuk terciptanya peradaban baru. Nah, apa yang dilakukan oleh alam untuk menyadarkan semua umat manusia di dunia yang senantiasa peradabannya itu sibuk cari uang. Peradaban ini mungkin mau dirubah dalam konteks pembangunan peradaban yang lebih berdasarkan hati nurani. Nah, kalau sinkronisasinya diambil lagi sebagaimana bom itu sinkron dengan bom yang di Bali, kemudian situasi memuncak dunia ini sinkron dengan Hari Raya Nyepi. Nah, itu juga. Di mana kalau di Bali Hari Raya Nyepi itu diadakan menandai akan memasuki tahun Saka yang baru. Di mana pada Hari Raya Nyepi itu kita betul-betul melakukan kontemplasi, meditasi yang mendalam. Tidak bicara, tidak keluar, tidak beraktivitas, dan tidak makan. Dalam mengkaji hidup itu. Nah, ini sepertinya puncaknya pada masa-masa kita melakukan pembersihan secara simbolik kepada kosmos ini, kepada alam ini. Kemudian tanggal 25 kita melakukan hari penyepian. Ini sepertinya saatnya di dunia kita himbau ayo bersama-sama melakukan review besar terhadap kehidupan kita. Sekarang sepertinya ini terpaksa dan dipaksa. Kenapa tidak kita melakukan review yang sifatnya holistik terhadap hidup kita bersama di bumi. Baik, Ida, terima kasih. Kita bicara dulu saat ini karena ini asik sekali kita ngobrol tentang Baik, Mirah 5 Channel, kita berjumpa lagi terkait dengan pertanyaan yang masih tadi belum terjawab tentang Hari Raya Nyepi tahun Saka 1940 ini. Apa yang menarik dari Hari Raya Nyepi ini kita tanyakan langsung kepada narasumber dari sini. Terkait dengan Hari Raya Nyepi di tahun 1942 ini, apa yang membuat Hari Raya Nyepi kali ini berbeda dengan Hari Raya Nyepi yang sebelumnya?
dan bagaimana seharusnya ya kita sebagai umat Hindu mengaplikasikan Hari Raya Nyepi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan semuanya. Mohon penjelasan. Rahayu dah. Ada ya Hari Raya Nyepi filsafatnya sama. Hari Raya Nyepi apa yang diharapkan untuk dilakukan pada umat sama. Dan ini adalah warisan leluhur kita yang sangat luhur dan satu-satunya jenis perayaan yang paling berbeda dibandingkan agama lain. Apanya yang berbeda? Ya, malam hari ini sebentar lagi sebenarnya memiliki lintasan yang berbeda dengan malam yang kemarin. Sebenarnya sama-sama malam. Kalau Nyepi bedanya ya kemarin masuk tahun baru 1941, sekarang 1942 beda kan. Itu sudah beda. Ya suasana yang dihadapi, kebatinannya berbeda. Tantangannya berbeda. Tantangan pribadi, keluarga ya, yang dihadapi pribadi, keluarga, dan sekarang tantangan yang dihadapi sebangsa dan sedunia berbeda. Sehingga itu yang bisa mewarnai bagaimana kita lebih menekankan dasar dari hening-henang kita, meditasi dan kontemplasi, perenungan kita pada saat Hari Raya Nyepi ini. Sekarang tantangannya luar biasa. Corona, tantangan kebangsaan dan negara kita. Sebuah hari yang memberikan peluang yang luar biasa sehingga sekeluarga kita bisa mengkaji, kemudian berdoa. Kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Kita kaji, mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampunlah dan minta maaflah kepada siapapun rasanya kita membuat kesalahan. Bayangkan orang itu dalam meditasi kita. Meditasi dan bayangkan, saya minta maaf. Apa salahnya kita? Kalau bisa itu diwujudkan, minta maaflah besoknya setelah Hari Raya Nyepi, Mbak Geni. Kesatria lah minta maaf, minta ampun kepada siapapun, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada teman, kolega bisnis. Minta maaf lah. Setelah kita maaf, minta maaf secara spiritual, secara rasa, bayangkan, minta maaf. Kemudian berdoalah kepada Tuhan agar pertama kita diberikan kemampuan, kecerdasan untuk bisa memberikan respon atau menyikapi situasi yang ada. Situasi kebangsaan, kemudian situasi dengan tantangan wabah ini. Sambil memohon perlindungan. Kita memohon itu. Ya, pelajaran sudah banyak. Apa itu virus, karakternya bagaimana. Kemudian bagaimana caranya menjaga diri. Yang pertama itu adalah social distancing itu. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjaga ketahanan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Ini harus diperhatikan. Ini harus dipatuhi bersama di masa-masa seperti ini. Dan kita tahu alasannya. Cari tahulah kenapa kita melakukan social distancing. Karena apa? Ini yang mesti bukan sekedar melakukan social distancing saja. At least begitu ya, paling tidak begitu. Tapi alasannya kenapa? Agar kita maklum. Kalau toh nanti diberlakukan lockdown, ya kita tidak terlalu ribut-ribut lah mengkritik pemerintah, membuat masalah di atas masalah. Yakinilah bahwa itu adalah sebuah tindakan yang menggunakan parameter yang jelas. Tidak ada hal-hal yang ada rempeyek di balik udang. Udang di balik batu. Mudah-mudahan ini harus disikapi, kita harus bersatu. Harus betul-betul kita satu jiwa bersama-sama agar bangsa ini bisa lepas dari cobaan.
kembali tentu Dersi ingin menyampaikan selamat dalam hal ini bukan merayakan hari raya Nyepi, ya, tetapi bisa selamat agar bisa lulus di dalam melakukan catur berata, ya. Karena dalam merayakan itu sepertinya festival gitu ya, tapi lebih hari raya itu hari besar, kita peringati dan kita lakoni dengan catur berata. Baik, kita sangat menarik sekali. Jadi karena waktu sudah rasanya cukup lama, sudah kita berbincang-bincang, tentu lain kali Tiang minta waktunya lagi. Jadi kita akan mengulas lagi apa yang sedang terjadi di Bali, kemudian di Indonesia dan bumi dari perspektif seorang bijak seperti Dersi, sehingga kita bisa belajar bersama. Kita sharing lah, kita sharing. Baik, kita terima kasih atas waktunya. Pemirsa, demikian wawancara dan dialog saya bersama Dersi Sonata. Kita akan berjumpa lagi di channel Mirah Delima berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih. Om